Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Irfan di channel Irfans, dan di video kali ini kita akan bermain game Minecraft lagi seperti biasanya. Yap, di sini kita akan melanjutkan lagi seri survival kita di MCP 1.20. Dan di sini aku akan ubah dulu kameranya sebentar. Yap, dan di sini kita akhirnya kembali lagi ke map kita yang satu ini. Jadi di video sebelumnya, di sini kita telah selesai membuat sebuah tempat mining. Dan di sini aku sudah menyelesaikannya sekitar ya mungkin 95%. Karena ada sebagian yang belum selesai. Dan di sini aku sudah menambahkan sebuah crane ya di depan sini. Ini lumayan keren banget nih asli. Aku sangat suka untuk desainnya gitu kan, simple tapi keren. Ya, mantap banget. Jadi kayak gini. Di sini juga aku sudah buat tembok kayak gini. Di sini aku sudah kasih tekstur nih. Kayu spruce-nya menggunakan kayu oak. Nah, ternyata lumayan nyambung nih ya. Jadi terlihatnya agak lebih natural. Yap, kayak gitu. Dan di sini untuk tempat mainnya juga udah aku dekorasi sedikit aja sih, tapi untuk ke bawahnya aku belum gali karena masih belum mempunyai efisiensi 5. Efisiensi 4 lah. Kalau 5 agak susah. Yap, jadi kayak gitu. Dan di sini juga untuk jalanannya di sini untuk di area mining aku sudah kasih tekstur juga. Ada andesite, ada gravel, ada cobblestone, yap. Dan semua itu aku gabungkan. Dan untuk rumah blacksmith juga di sini aku sudah kasih tekstur ya untuk dioritnya. Di sana aku menggunakan yang dari amethyst itu ya, putih-putih yang dari amethyst itu. Tapi untuk stone-nya di sini masih belum ya. Di sini masih belum karena terlalu lama. Dan sini juga untuk interiornya di dalamnya simple aja sih, nggak terlalu bagus-bagus amat, nggak terlalu detail. Tapi ya lumayan lah. Di sini ada tempat pembakarannya gitu kan. Di sini ada anvil untuk menempa pedang ataupun besi yang lainnya. Di sini ada tempat pembakaran gitu. Dan sini ada armor stand nih, armor stand, yap, susah amat menyebutnya. Ntar kita di sini simpen aja ini armor gitu kan, kalau mau lebih keren. Yap, untuk sebelah sini di sini ada kayu untuk pembakaran api unggun itu kan. Di sini ada barrel, lalu untuk atasnya sih di sini apa ya? Disebut kamar juga tidak kayaknya, karena cuma gini doang gitu kan. Mungkin tempat santai-santai doang sih untuk blacksmith ya, kalau mau nyantai gitu kan di rumahnya. Dan kalau sebelah sini ini kosong, dan sini aku cuman kasih 2 blok aja nih. Untuk sebelah sininya aku bolongin aja. Jadi kayak gitulah untuk tempat miningnya. Dan di sini juga ada ini nih, apa namanya, sign yang baru itu. Ternyata lumayan bagus ya untuk dijadikan hiasan. Jadi aku sudah simpan di setiap bangunan gitu kan. Yap, ternyata lumayan bagus itu. Di sini ada rumah pertama, di sana ada storage house, di sana ada kandang sapi gitu kan. Dan aku mau nanya, ini menurut kalian jalanan seperti ini bagus gak sih? Cocok gak sih untuk bangunan di kita ini gitu kan? Takutnya kan kalau jalannya lurus seperti ini agak kurang cocok dengan bangunan kita itu. Jadi aku meminta saran dari kalian gitu kan, kita jalannya tetap kayak gini atau kita buat lagi dengan tema yang sedikit abstrak, yang agak random gitu nyimpennya ya. Jadi nggak lurus kayak gini gitu kan, agak natural gitulah. Ya kayak gitu. Dan jadi di episode kali ini kita akan membuat sebuah XP farm. Karena di video sebelumnya itu waduh banyak banget lah yang komen, nggak tahu berapa banyak dia. Jadi ya di video kali ini kita akan membuat sebuah XP farm. Nah sebenarnya aku agak bingung nih, XP farm apa dulu nih, karena kan banyak XP farm itu. Ada yang dari glitch dan juga ada yang dari spawner. Dan aku memutuskan untuk dari spawner aja supaya lebih keras aja gitu kan. Soalnya kalau pakai glitch kayak furnace, rasanya kayak curang gitu. Kayak gitu. Dan tapi sebelum itu di sini aku mau pergi dulu ke last cave karena ada satu bahan gitu kan yang aku perlukan. Aduh, maaf kegebuk. Nggak sengaja. Aku butuh sebuah moss block. Ya, moss block. Karena dari wandering trader aku nggak dapat gitu, kocak emang. Giliran awal-awal itu aku lihat dia jualan moss block tapi aku belum punya emerald gitu kan. Giliran sekarang dia muncul tapi jualnya ampas mulu dah, parah emang. Sini aku sudah bawa tali, oke, persiapanku sudah lengkap. Jadi aku akan pergi ke berapa koordinatnya? Minus 1900 dan minus 1500. Itu jarak yang lumayan jauh. Yap, dari mana aku tahu lokasi last cave? Jadi aku sempat copy dulu mapku dan aku cari lokasinya. Cuman itu doang sih, nggak ada yang lain ya. Aku nggak ada niatan berbuat curang gitu kan. Jadi di sini kita akan pergi dulu ke sana dengan menggunakan kuda kita ya. Ini kuda pemberian dari Novaka gitu kan, sangat berguna sekali. Jadi kita nggak perlu jalan kaki capek-capek gitu kan. Mantap lah pokoknya. Yuk ikut. Yap, karena ini perjalanan yang cukup jauh dan melelahkan, mungkin akan aku skip aja sampai mungkin. Entahlah, kalau ada hal unik di jalan mungkin akan aku tunjukkan.
Dan kayaknya di sini kita harus menyeberangi lautan. Waduh, kirain nggak nyeberangi lautan gitu kan. Jadilah, kamu jangan kemana-mana, jangan kabur sini. Di sini kita akan buat bot terlebih dahulu gitu kan. Waduh, ada suara skeleton di mana? Kayaknya di bawah. Kita bikin dulu kapal. Yap, ini dia. Sekarang nggak perlu pakai shovel ya untuk membuatnya. Sekarang kayak MC Java. Oke, di sini kita akan turun terlebih dahulu dan pasangkan bot. Ini kuda bisa naik ke perahu nggak sih? Aduh. Ya, naik. Nggak tahu sih. Kayaknya kita tarik aja ya, pakai benang kayaknya. Ya udahlah, kayaknya bisa sih. Nggak tahu deh. Bentar, ini kameranya aku ubah dulu bentar. Ya kocak, ya, bocil. Apaan sih so asik aslinya itu bocil, so asik banget dah. Gue mau ganti kamera gitu kan. Ini bocil ngapain naik ke perahu gitu. Mampus, kebakar kan? Nah, kena aja belum, mampus. Maaf, nggak sengaja. Kamu nggak bisa naik kapal apa? Ayo naik kapal, Masa ya harus berseluncur air gitu kan? Kayaknya nggak apa-apa. Hampir aja kita meninggal gitu kan? Cuma gara-gara bocil. Yap, kayaknya dia bisa jalan kaki di air. Dia kayak Naruto tuh, jalannya di air dulu. Main kocak sih. Ya udahlah, gak apa-apa. Kita biarkan saja. Mungkin dia juga senang ya, bisa jalan seperti Naruto gitu. Oke, sepertinya ada di depan. Sini sudah ada bioma Dark Forest karena biasanya Blast Cave itu ada di bioma Dark Forest ya. Jadi kita akan coba cek dulu. Dan sambil ngambil sampingnya mungkin karena aku juga butuh kayu Dark Forest karena lumayan bagus kayunya. Yap, jadi di sini kita akan parkir di sebelah sini mungkin. Yap, kita bikin dulu ini apa crafting. Oke, kuda, kamu mungkin istirahat di sini dulu sebentar mungkin ya. Kamu capek karena sudah berlari-lari di dalam air gitu, bukan di dalam air, di atas air gitu kan. Kamu di sini jaga botku ya, jangan sampai dicuri orang gitu kan, karena aku males craftingnya. Oke, sini aku pergi dulu sebentar untuk mencari last cave. Oke, di sini ada cave-nya langsung. Kita coba cek dulu ke bawah. Yap, ini cave kan? Ya, benar sekali, Os. Kalau jatuh itu sakit banget tuh. Nah, sini aja nih. Kita pakai shield dan kita akan coba masuk. Oke, aman kan? Gak ada mob yang aneh-aneh. Kita langsung turun air. Nah, kan bener, ini dia last cave yang kita cari-cari. Cuma ngambil moss doang loh, moss block gitu kan. Gara-gara si Wandering Trader nggak jual-jual gitu kan. Jadi ya terpaksa harus kesini gitu. Kita turun perlahan-lahan gitu kan. Ini dia. Kita langsung aja ambil. Mungkin agak banyak kan kali ya. Sebenarnya kita bisa langsung perbanyak itu menggunakan bone meal, tapi karena kita masih belum mempunyai bone meal, jadi kita ambil agak banyakan. Jatuh lagi. Ya, di depan sini ada bunganya, jadi aku coba ambil karena bunganya itu bagus untuk dekorasi map kita ya. Soalnya ada efek itunya apa? Efek daun yang berterbangan gitu kan. Jadi bagus banget lah pokoknya. Kita ambil dulu, hati-hati jatuh karena di bawah mungkin banyak sekali mob. Mob ngeselin. Oke, ini dia untuk bunganya. Os. Ambilnya pakai tangan kah? Oke, ini dia. Aku sudah dapat. Jadi mungkin kita akan langsung aja pulang kali ya. Iya, mungkin aku akan ambil beberapa dark oak sapling gitu kan. Hati-hati, jatuh. Yap, karena aku butuh kayunya untuk hiasan. Belum banyak lagi sekali zombie gitu kan di sini. Kita hiraukan saja karena kita akan lewat atas. Oke, aku akan ke atas terlebih dahulu. Sip, di sini aku sudah mendapatkan 8 sapling dark oak. Sini kita ambil juga bunga nih, lumayan. Bunga ini lumayan bagus karena kan ini warna putih ya. Jadi kita ambil beberapa. Oke. Sana aku nggak ambil kayunya karena males.
Jadi aku ambil sampingnya aja. Jadi di sini kita kuda kita langsung aja lepaskan dan kita akan pulang. Yap, ya kuda, kita pulang. Kenapa kamu masih betah di sini? Jangan ke situ. Ayo kita pulang. Betah kayaknya dia. Oke, ini dia buat kita. Kita langsung aja pulang. Ayo naik. Cepet. Let's go. Kita pulang, ini ngalangin osos. Nah, kayak gitu. Dan di sini kita akan pulang. Oke teman-teman, jadi di sini aku sudah pulang ke rumah gitu kan. Waduh, map kita ternyata lumayan bagus nih. Oke, karena kudanya Faka, jadi perjalanan kita cukup cepat lah. Terlalu lama kan? Jadi kita nggak perlu jalan kaki. Oke. Dan selanjutnya aku akan mencari obsidian karena kita akan pergi ke Nether untuk mendapatkan soul sand. Oke, di sini sudah ada suara lava nih, lumayan dekat nih dari tempat mining kita. Jadi aku kemarin itu sempat dengar juga lava, jadi kita coba cari dulu. Nah ini dia, waduh depan mata coy. Kita harus naik dulu deh. Naik dulu, berapa blok ya tuh? Kalau di sini kita langsung aja ambil nih, kita simpan air, takutnya kita terbakar. Oke, kayaknya 15 sudah cukup, jadi kita akan kembali ke atas dan membuat portal Nether. Di sini kita akan membuat portal Nethernya mungkin di sini terlebih dahulu. Ya, ini sementara aja. Jadi ya ini bukan yang asli. Aku belum ada kepikiran ntar buatnya di mana. Jadi ya kita akan simpan atau buat dulu aja di sini. 1, 2, 3. Oke, ini dia portal Nethernya, kita nyalakan. Dan ya, ini dia. Kita akan masuk. Dan di sini kita akan menggunakan armor dari diamond karena aku takut di dalam kita mati gitu kan. Ya jangan sampai zero death kita itu hancur gara-gara ke Nether doang. Oh ya, jangan lupa ini shieldnya kita harus pasang. Dan kita akan masuk. Oke, mulai loading. Aduh, please lah jangan yang aneh-aneh tuh munculnya gitu kan, spawnnya. Ayo. Aduh, ada suara guys nih, di mana nih? Waduh, basalt delta coy. Kenapa di sini mulu dah? Nggak bosan gitu ya ngasih gue tempat, pasti di sini mulu. Oke. Tapi berita baiknya di sini ada soul sand di depan kita, jadi kita nggak perlu menjelajahi jauh-jauh untuk Nether ini. Kita pelan-pelan aja, jangan sampai kita ketahuan sama si guys gitu kan. Oke, nggak ada kan si guys, aman. Kita ambil dulu ya kan. Kita pelan-pelan aja, ini tutupin lagi. Ngeri-ngeri sedip lah pokoknya. Oke, di sini kita mendapatkan 19, lumayan lah. Kita langsung aja masuk lagi gitu kan. Up, let's go. Kita pulang coy, jadi kita nggak perlu lama-lama di Nether ya kan. Oke, akhirnya kita sudah ke overworld lagi. Dan di sini kita langsung aja untuk membuild XP farmnya karena bahan-bahannya sudah terkumpul. Dan ada satu lagi nih, di sini ada magma block gitu kan. Kalau nggak salah di depan sini gitu kan, lumayan. Karena itu dibutuhkan untuk membuat sebuah elevator air ya. Yap, ini dia gelembung-gelembungnya. Jadi kita coba ambil dulu. Nggak ada drownout kan? Oke, aman. Kita ambil. Ayo cepet, keburu nafas kita habis. Let's go. Ayo, napas gue habis. Oke. Oke teman-teman, jadi di sini dia untuk XP farmnya ntar kita buat. Dan di sini itu sebenarnya spawner skeleton gitu kan. Aku carinya itu dari chunk base gitu kan. Karena aku nggak nemu di cave, ya udahlah cari aja di chunk base gitu kan. Karena chunk base juga mempermudah survival kita gitu kan. Yap, jadi yang aslinya itu sebelah sana, tapi aku agak mundur sedikit ke sini untuk kita bikin tempat killing chambernya ya, kayak gitu. Di sini kita bikin tempat masuknya. Oke, jadi ini dia untuk pintu masuknya. Di sini aku sudah buat terlebih dahulu gitu kan, soalnya ini sangat berguna untuk kita naik turunnya. Jadi aku buat terlebih dahulu gitu kan. Di sini juga ada pencahayaan
Soalnya nanti atasnya itu bakal tertutup dan ini akan gelap banget. Oke, jadi ini dia. Waduh, ini bocor ternyata. Kita tidur terlebih dahulu karena di atas tadi udah mulai malam. Karena di sini agak bocor, jadi di sini kita coba tutupin dulu sebentar nih ya, pakai blok sementara. Sampai sini ya, lumayan tinggi nih. Waduh, pakai jari gerakannya jadi ribet gini dah. Oke, di sini kita simpan button supaya airnya nggak bisa keluar ya. Kayak gini, nice. Di sini kita simpan soul sand supaya kita bisa naik ke atas ya. Sini kita simpan ininya dulu. Oh, belum bisa ya. Kita harus simpan ininya dulu sebentar. Jadi ininya dulu kita ke atas supaya airnya itu menjadi full gitu kan. Waduh, 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 waduh. Nafasku udah mulai sedikit lagi. Oke. Saya bisa tewas ini. Ya, jangan mati dong. Please jangan mati. Please, please. Please. Ampun. Dikit lagi hampir meninggoy gitu kan. Ampun dah. Untung masih sempat. Ternyata lumayan bahaya ya. Bentar. Kita rehat sejenak dulu. Nah, oke, sip. Jadi sekarang udah lancar untuk naik turunnya. Oke, mantap. Dan selanjutnya sih di sini kita buat terlebih dahulu untuk si spawnernya. Jadi ini dia untuk spawnernya. Ya. Tapi di sini aku belum mempunyai air, jadi aku akan ambil dulu ke atas karena kehabisan. Oke, jadi di sini kita langsung aja untuk langsung membuat XP farmnya. Jadi di sini kita akan kasih air terlebih dahulu nih ya ke setiap sisinya. Sip, lalu sebelah sini agak ujung nih. Awas jangan jatuh dulu. Oke, sip, mantap. Lalu dia akan mengalir, kita ambil aja langsung dan kita ini akan hancurin aja sih. Bapak, kita terangin dulu. Jadi di sini tuh kita simpan dulu ini wall supaya dia tuh agak naikkan sedikit gitu. Nah, agak gitu kan? Nah, gitu. Baru di sini kita simpan soul sand-nya nih. Tapi sebelum soul sand sih itu dulu apa namanya? Kita simpan dulu ini nih, kelp nih ke atas. Ya, terpaksa harus naik dulu dari situ. Lalu di sini kita simpan air kayak gini nih. Bentar, ini kita tutup dulu pakai button aja biar simple. Di sini, lalu sini kita simpan air dan harusnya ini kita gali aja nih. Kita langsung hancurin yang ini dan kita langsung ke bawah lagi. Ini agak pendek jadi kita nggak takut kalau yang itu tuh tinggi banget. Kita nggak sanggup napasnya. Harusnya juga bikin button 2 ya, berapa sih? Satu aja cukup kah? Kayaknya satu aja cukup. Mantap. Dan di sini kita harus bikin dulu airnya menjadi semuanya full ya. Oke, bentar. Kita ke atas dulu. Nah, udah beres tuh. Di sini kita tinggal pasangkan lagi aja soul sand ya, lalu kita akan naik ke atas. Sip. Mantap. Nah, ini kita hati-hati nih. Kalau jatuh mungkin kita bisa tewas ini. Kita pakai air dulu biar aman. Dan seharusnya untuk si skeleton farmnya sudah bisa bekerja gitu kan. Tapi bentar dulu deh. Kita jangan dulu. Kita di sini akan hias dulu ini supaya tempatnya lebih enak. Oke, ini dia untuk cooling chambernya. Di sini kita simpan dulu trapdoor.
Yap, di sini kita penutupnya pakai trapdoor aja lah, nggak usah pakai kaca kayak gini. Ini blok sementara dulu. Di sini kita simpan chest kayak gini. Di sini kita simpan hopper. Berarti ini kita buka aja nih. Yap, kayak gini. Jadi di sini clearing chambernya kayak gini aja sih, simple. Kita ini hancurin, kita simpan kayu. Aduh, salah lagi. Kayu kayak gini. Ini hancurin. Kita mundur dulu. Dan yang ini kita hancurin. Oke, di sini untuk SP farmnya sudah bekerja, jadi kita tinggal tunggu aja. Nah kan, dia udah naik tuh, suaranya udah kedengeran, dan dia akan jatuh. Yap, ini dia untuk skeletonnya, jadi dia akan jatuh ke sebelah sini, dan kalau nggak salah ini satu kali pukul langsung meninggal, ya kan? Jadi enak banget, kita nggak perlu pakai sword ataupun apapun itu. Cuman satu kali pukul aja. Sini di, oh nggak, ada yang dua loh. Ada yang dua juga, kadang sih. Dan yang armor juga mungkin dia nggak bisa satu kali gebuk, ada beberapa kali gitu. Dan sini kita akan mendesain dulu untuk sebelah sininya gitu kan, karena di sini lumayan luas nih. Oke, kita akan mendesainnya dulu sebentar. Kita sambil mendesain sambil farming juga gitu kan, bone meal-nya lumayan. Jadi di sini untuk lantainya aku ingin menggunakan stone gitu, bebatuan, tapi di sini kita coba kasih tekstur pakai, oh ya kita pakai moss nih, biar lebih natural gitu kan. Bukan natural sih. Jadi sebenarnya untuk tema dari spawner ini tuh aku pengen kayak reruntuhan gitu, kayak terbengkalai lah. Jadi kita di sini harus terlihat sedemikian mungkin. Kita di sini pakai mouse aja, apa nih? Pakai vines. Kita ubah menjadi mossy stone brick. Yap. Nah kayak gini kan, kalau ini lebih ini ya, nah lebih realistis ya. Di sini aku banyak persediaan stone, jadi aku tuh sebenarnya dibantu oleh subscriberku gitu kan, soalnya ada yang mabar juga sama aku gitu kan. Dia membantu banget gitu. Yang pertama itu ada Haria namanya, ya Haria gamer tag-nya. Dia itu kemarin ngebantuku untuk menggali spawnernya yang sebelah sana tuh. Yap, jadi aku ucapkan terima kasih gitu kan. Dan ada satu lagi itu Bakpao. Nah, Bakpao itu juga sangat berguna sekali ya. Dia itu banyak sekali lah kerjanya gitu. Sangat berguna. Dia itu ngebakar stone, lalu menebang kayu, nyari batu. Waduh, banyak banget lah pokoknya. Jadi ya bisa mempercepatku untuk memulai survival gitu. Kalau enggak ya ini masih belum dibuat nih videonya. Karena saking lamanya gitu. Karena kan di sini toolsku masih belum memadai ya, masih stone lah, masih apa? Masih iron. Jadi masih belum bisa cepat untuk mengambil resource-nya gitu. Untungnya ya subscriberku itu ngebantu gitu. Jadi ya enak banget lah pokoknya. Jadi ucapkan terima kasih banget lah pokoknya ya. Yap, jadi aku ingin lebih natural. Jadi di sini kita coba pakai mouse dikit-dikit aja, nggak terlalu banyak. Sebelah sini, lalu sebelah sini mungkin. Sebelah sini, oke. Di sini kita tinggal pakai bone meal aja, nggak apa-apa. Kalau yang ininya agak nyatu gitu kan, agak berubah, nggak apa-apa lah. Oke, sebelah sini, ini, dan ini. Udah lah ya, segitu aja, nggak usah banyak-banyak. Ininya kita hancurin aja nih. Dan di sini kita mulai mendesain untuk dindingnya. Jadi di sini kita buat tiang-tiang dulu. Jadi di sini aku akan campur aja nih kayu spruce dan juga kayu oak supaya lebih bertekstur gitu. Nah, kayak gini. Untuk spruce-nya kita kulitin dan yang oaknya kita nggak usah.
Oke, kayaknya udah sih. Dan untuk atasnya di sini kita bikin kayak gini aja dulu. Ini plank dulu, plank, lalu di sini slab. Ini kita hancurin nih, hancurin dulu. Kita simpan slabnya di sini. Waduh, ntar kita naik dulu dah. Kita simpan slab di sini, di sini, di sini. Kayak gini. Sebelah sini. Dan sebelah sini. Dari sini kita simpan lantern aja gitu kan, supaya ada pencahayaan. Sebelah sininya kita simpan lantern, nah kan, cakep pokoknya, mantep lah. Ini 3 nggak terlalu ke bawah kan, atau terlalu ke bawah? Kayaknya terlalu ke bawah deh, kayaknya 2 aja cukup kayaknya. Yap, 2 aja cukup. Sebelah sini. Untuk sebelah sini kita bikin tempat penyimpanan kecil-kecilan aja gitu kan, untuk menampung ininya mungkin ntar kalau kepenuhan gitu kan. Di sini ada banyak bow, ada armor, ada bone juga gitu kan, ada panah. Jadi kita simpan di sebelah sini. Yap, kita tingginya 3 aja, nggak usah tinggi-tinggi kayak gini. Sininya kita simpan ini. Oke, tinggal di sebelah sini. Ini ada banyak itemnya yang bawah, jadi kita biarin dulu aja. Jadi di sini kita itu bikin tempat enchant juga gitu kan, supaya lebih dekat dengan XP farm. Biar nggak bolak-balik, tapi tenang, ntar juga kita bikin tempat enchant juga yang khusus gitu kan. Mungkin di dalam sebuah tower, yap, kayaknya bagus, ataupun yang lainnya lah, ntar akan kupikirkan untuk desainnya. Jadi di sini untuk sementara aku bikin juga di sini. Dan sini bookshelfnya 1, 2, 3. Awas hati-hati jangan sampai salah simpan, karena ntar akan hancur. Yap, mungkin kayak gini aja, simple lah. Sini kita simpan pencahayaan, dan sebelah sini mantap. Yap, ini sih kita telah selesai membuat sebuah XP farm, dan juga di sini ada tempat enchant dan juga tempat penyimpanan. Yap, kira-kira kayak ginilah untuk tampilannya. Aku sih suka banget untuk hasilnya, keren abis lah pokoknya. Dan di sini lumayan gelap nih, jadi untuk yang gelap ini aku pengennya sih kita tinggal klik aja seperti ini, kita kasih pencahayaan dan kita simpan slab kayak gini. Yap, kayak gitu aja, simple lah pokoknya. Jadi kita nggak perlu simpan banyak-banyak lantern gitu ya, soalnya agak aneh juga kalau kita simpan banyak-banyak. Dan terakhir mungkin sebelah sini. Yap, jadi tempatnya di sini udah lumayan terang. Nih kita ntar beresin aja, soalnya di sini masih banyak itemnya. Jadi kayak gini untuk tempat XP farmnya. Selanjutnya sih aku tinggal ngedesain untuk bagian atasnya. Nah, itu suara apaan? Kayaknya suara itu glow squid. Ya, kita tinggal ngedesain untuk bagian luarnya aja sih. Lah, jadi nge-spawn loh dia. Glow squidnya mati di sini di. Oke, ini dia untuk skeleton kita, ditinggal sebentar udah lumayan banyak nih. Kita langsung aja. Beuh, mantap, satisfying banget gitu kan. Ini agak keluar-keluar gini nih. Oh ya, satu lagi mungkin kita simpan glowberry gitu kan, supaya lebih terang. Kita coba simpan sini. Yap, ini lebih keren. Aku suka kayak gini aja nih. Kita simpan agak random. Situ boleh. Ini di sini. Nih, sini. Gila keren banget lah pokoknya. Lalu juga di sini, daerah sini nih. Biar keren. Oke, segitu aja dulu, soalnya baru sedikit. Mantap. Jadi hasilnya kayak gini nih.
Jadi lebih natural dan lebih realistis gitu kan. Mantap lah pokoknya. Oke, di sini kita mulai mendesain aja untuk bagian luarnya. Jadi di sini itu untuk temanya aku ingin membuat sebuah reruntuhan gitu, ruin ya. Ya kayak kastil yang udah hancur gitulah. Jadi kita di sini langsung aja buat, nggak besar-besar sih, kecil banget gitu. Jadi di sini kita akan langsung aja mulai. Kan ini tempat masuknya nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kesininya 7 1 2 3 4 5 6 7. Ini kita samain aja. Oke. Di sini kita langsung aja kasih tekstur nih. Kita ya teman-teman reruntuhan gitulah, keterbengkalai kan udah lama gitu. Jadi semuanya udah lumutan. Oke, underside ini gitu kan. Ya random aja lah kita simpannya. Di sini kita hancurin dulu segini. Oke. Lalu setelah itu di sini kita kasih ini aja nih, wall, supaya lebih natural kan. Jadi kayak yang hancur gitu. Mantap pokoknya. Sebelah sini kita random lagi aja. Oke, di sini akhirnya untuk ruinnya sudah selesai, kira-kira kayak ginilah untuk pembentukannya gitu kan. Di sini ya acak-acakan banget gitu kan. Tapi lumayan ribet juga untuk menempatkan bloknya gitu kan, karena banyak banget varian bloknya. Ya, kira-kira kayak gini. Di sini tuh kastil tapi udah hancur gitu kan. Di sini sebenarnya masih belum perfect gitu kan, masih belum sempurna. Ntar mungkin kan akan aku renovasi lagi lah, bukan renovasi, bukan apa ya? Ya intinya bakal lebih enak dilihat lagi lah gitu ya. Oke, jadi kayak gitu. Di sini untuk pintu masuknya jadi kayak gini. Yap, dan jadi untuk bawahnya kira-kira seperti ini. Waduh, ini udah lumayan tumbuh-tumbuh nih. Glowberry-nya bagus juga nih. Mantap lah pokoknya ya. Yap, jadi kayak gini lah untuk XP farmnya. Di sini kita telah berhasil membuatnya walaupun waktu yang cukup lama gitu kan. Yap, jadi makasih banyak buat kalian semua yang telah menonton. Mungkin kita akan keluar terlebih dahulu kali, atau di sini dulu aja. Oke, mungkin di sini aja untuk mengakhiri videonya gitu kan, karena di sini pemandangannya lebih bagus.
Oke, jadi mungkin segini aja untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai selesai gitu kan. Dan jadi seperti biasa, bagi kalian yang suka dengan video ini, kalian bisa pencet aja tombol like, komen, dan juga subscribe-nya. Dan ya, saya Irfan pamit undur diri dan sampai jumpa di next video. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye.